Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pelayanan kasih yang pernah dituliskan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Ya. Kalau kita lihat di 2 Korintus 8 mulai dari ayat 1, kemudian terus kalau kita baca, nanti kita akan melihat ayat 9 yang menarik. Jadi kita konsentrasikan di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Nanti pembahasan yang mendalamnya di ayat 9 yang menarik, yang sering dipelesetkan. Oke. Nah, kita lihat dulu di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 8 dulu ya. Nanti terakhir baru ayat 9-nya. Di sini judul perikopnya adalah pelayanan kasih. Nah, di sini Paulus berkatalah gitu ya kepada jemaat di Korintus bahwa Paulus ini menceritakan tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, dikisahkan di sini menurut Paulus katanya, selagi jemaat-jemaat di Makedonia itu dicobai dengan demikian beratnya ya, dengan berbagai penderitaan, sukacita mereka tetap meluap. Iya, meskipun pencobaan itu demikian berat, tetap sukacita mereka itu meluap. Meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Sekali lagi, meskipun mereka miskin tapi kaya dalam kemurahan. Menarik ya, kata-katanya meskipun dalam keadaan miskin tapi kaya dalam kemurahan. Oke. Nah, Paulus bersaksi bahwa jemaat-jemaat di Makedonia ini memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka yang dalam keadaan miskin dan dengan berbagai pencobaan yang berat gitu ya. Nah, dikatakan di sini dengan kerelaan mereka sendiri, maksudnya jemaat-jemaat di Makedonia ini, mereka meminta dan mendesak kepada Rasul Paulus dan kawan-kawan supaya jemaat ini juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan mereka kepada orang-orang kudus. Bayangkan dalam keadaan mereka susah, miskin, banyak pencobaan, mereka tetap ngotot dan mendesak kepada Paulus dan kawan-kawan agar mereka boleh mengambil bagian dalam pelayanan. Hebat kan? Biasa kalau orang dalam keadaan susah, waduh Pak, saya mana bisa pelayanan, ya lagi susah begini, pelayanan lagi, apalagi harus mengeluarkan uang gitu, ya kan? Misalnya. Nah, di sini dikatakan di ayat 5, jemaat-jemaat di Makedonia ini memberikan lebih banyak daripada yang diharapkan oleh Rasul Paulus dan kawan-kawan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada Rasul Paulus dan kawan-kawan. Nah, sebab itu Paulus ini mendesak kepada Titus supaya Titus ini mengunjungi jemaat-jemaat ini ya, yang di Korintus ini, dan menyelesaikan pelayanan kasihnya itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka, nah ini ayat 7 nih mulainya. Maka sekarang katanya, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Apa kayanya? Kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih terhadap para rasul ini. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Jadi bukan hanya kaya dalam iman, perkataan, dan lain, tapi juga diminta kaya dalam pelayanan kasih. Nah,
Di ayat 8 mulai tambah menarik nih ya. Paulus mengatakan hal ini bukan sebagai perintah katanya, tetapi dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Dalam hal ini menunjukkan jemaat-jemaat di Makedonia, Paulus ingin menguji keikhlasan kasih para jemaat di Korintus ini. Nah, ayat 9. Ini ayat yang sangat menarik dan sekaligus sering disalahartikan atau bahkan tak jarang diplesetkan. Kita lihat ya. Ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, ketika orang membaca rangkaian ayat-ayat ini dari ayat 1 sampai ayat 9, kadang orang merasa ayat 9 ini nggak nyambung gitu. Ayat 1, 2 sampai 8 oke deh, itu menggambarkan, mencontohkan kasih yang ditunjukkan oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Meskipun mereka miskin, mereka banyak penderitaan, tetap bermurah hati untuk membantu, untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan kasih, memberikan bahkan melebihi kemampuan mereka, seperti yang dikatakan ya di ayat 1 sampai ayat 3. Ya, kan judul perikopnya pelayanan kasih. Di sini Paulus mencontohkan kasih anugerah atau kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia ini, yang tadi meskipun dalam keadaan miskin, penuh penderitaan, tetap sukacita meluap dalam pelayanan dan dalam pemberian. Oke? Tapi kalau kita lihat di ayat 9, seakan-akan apa ya ini maksudnya ya? Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Loh, kok Tuhan karena kita jadi miskin? Sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, ada yang mengartikan ayat ini seakan-akan Tuhan Yesus sangat baik. Ya, Dia mau kita jadi kaya. Dan Dia rela jadi miskin, tidak punya apa-apa, tapi Dia mau kita kaya. Kok melenceng ya? Rangkaian ayat yang bagus tadi tiba-tiba di ayat 9 pengertiannya dibuat seakan-akan Tuhan Yesus mau bikin kita kaya. Padahal di ayat 1 sampai 8 disebutkan orang-orang Makedonia yang dalam keadaan miskin, dia meluap-luap dalam pelayanan dan dalam memberi untuk pelayanan kasih. Tapi kok di ayat 9 suka diplesetkan bahwa Tuhan Yesus mau kita kaya. Padahal di ayat 1 sampai 8-nya bagus gitu ya, bahwa contoh pelayanan yang ditunjukkan oleh jemaat-jemaat di Makedonia yang meskipun dalam keadaan miskin mau melayani, mau memberi. Tapi di ayat 9 seakan-akan Tuhan mau bikin kita kaya. Nah, yang dikhotbahkan justru yang ayat 9-nya ini, bahwa Tuhan mau jadikan kita kaya. Dia rela jadi miskin gitu. Ya, dia nggak punya apa-apa ya, kemana-mana jalan kaki. Tapi oleh karena itu Dia mau kita kaya. Saya sering mendengarkan pemahaman seperti itu, bahkan dikhotbahkan dari atas mimbar. Jadi seakan-akan kalau kita jadi orang Kristen, kita ya mau dijadikan kaya oleh Tuhan, ya, dan Dia rela jadi miskin. Gak begitu. Jadi begini artinya, Tuhan Yesus menjadi miskin karena apa? Begini, Dia anak raja Allah, anak Allah satu-satunya, anaknya yang tunggal. Dia rela meninggalkan semuanya itu. Dalam segala hal Dia disamakan seperti manusia biasa. Artinya Dia kan menjadi miskin. Awalnya Dia punya seluruh kemuliaan Allah melekat pada dirinya, tapi Ia mengosongkan diri. Dia tanggalkan itu semua menjadi sama seperti manusia. Padahal Dia anak raja, anak tunggal. Dia rela jadi miskin.
Oleh karena siapa? Oleh karena kita. Ya, itulah kasih karunia Tuhan Yesus, bahwa Ia yang oleh karena kita ini mau jadi miskin. Sekalipun sebenarnya Ia kaya. Ia kaya, Ia anak raja, anak tunggal, Ia kaya dong. Tapi rela jadi miskin, menanggalkan semuanya itu. Mau disamakan seperti manusia biasa. Bahkan Dia mau mati di kayu salib menebus dosa kita. Itulah kemiskinan Dia. Supaya apa? Supaya kita menjadi kaya. Maksudnya apa supaya kita menjadi kaya? Supaya kita mendapatkan kemuliaan Allah Bapa. Itu yang dimaksud supaya kita menjadi kaya. Mendapatkan kemuliaan Allah Bapa. Ini yang dimaksud dengan menjadi kaya. Mendapatkan kemuliaan Bapa dengan kemiskinan Dia. Kalau Dia tidak mau jadi miskin, tidak mau disamakan dengan manusia biasa, berkorban, bahkan disalibkan buat seluruh dosa manusia, artinya kan Dia jadi miskin. Anak raja gitu, anak tunggal, yang sebenarnya kaya gitu kan. Kaya dalam arti kata miliki seluruh kemuliaan Allah, tapi Dia rela jadi manusia biasa. Ini yang dimaksud Ia menjadi miskin, walaupun sebenarnya Ia kaya. Supaya apa? Supaya kita ini bisa memiliki kekayaan, dalam arti kata memiliki kemuliaan Allah Bapa. Karena kemiskinannya, karena pengorbanannya, mau mati di kayu salib dan sebagainya itu. Jadi, pengorbanan Tuhan Yesus itu supaya kita kaya, supaya kita memiliki kemuliaan Allah Bapa. Tetapi tentu bukan hanya sekedar bilang saya mau kaya, mau memiliki kemuliaan Allah Bapa. Ya, Anda juga harus bayar harga. Anda harus bayar harga. Ya kan? Misalnya, kalau Anda benar-benar menjadi pengikut Yesus, sering saya bahas, ya Anda harus menunjukkan bahwa Anda juga sudah mati bagi dunia ini, tidak mengingini keindahannya, tidak terpikat oleh kekayaan. Ya, bukan berarti orang Kristen tidak boleh jadi kaya. Maksudnya, tidak terpikat terhadap kekayaan yang membutakan mata hati kita misalnya. Orang Kristen boleh jadi kaya, tapi bukan terikat oleh kekayaan, sehingga kita terhilang. Nah, kalau kita kembali dari ayat 1-8, nah disitulah kita masuk ke dalam pelayanan kasih. Supaya kita bisa menjadi kaya juga. Kaya yang sesungguhnya, kaya mendapatkan kemuliaan Bapa. Oke? Jadi sekali lagi, ayat 2 Korintus 8 ayat 9 yang dimaksud bahwa Ia menjadi miskin, iya, karena Dia anak raja, anak tunggal, rela menjadi anak manusia biasa, disamakan seperti manusia biasa, menanggung dosa, disiksa, disalibkan, mati buat kita semua. Supaya apa? Supaya kita jadi kaya. Kaya apa? Mendapatkan kemuliaan Bapa. Ya, tapi tidak otomatis begitu cuman bilang saya mengaku Yesus adalah Tuhan saya, langsung Anda mendapatkan seluruh kemuliaan Bapa. Ya tidak. Anda harus mengambil bagian dalam pelayanan gitu ya. Tunduk dalam segala firman-Nya, menjalankan semua perintahnya, baru Anda bisa menjadi kaya karena kemiskinannya. Semoga bahasan ini boleh mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, supaya mereka boleh tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.